Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Kali ini Guswin akan berbagi media belajar untuk pendalaman materi jurnal umum. Jadi program ini dibangun dengan Microsoft Excel, tetapi sangat enak untuk digunakan. Bahkan khusus untuk guru bisa melakukan editing dengan mudah, terutama yang gemar Excel. Jadi di dalam program ini sudah berisi sekitar 20 contoh transaksi akuntansi perusahaan jasa, di mana contoh transaksinya muncul di baris ini. Jadi ini tinggal digeser navigasinya. Kemudian di bawah juga ada komentar ketika kita selesai ataupun salah di dalam mengisi. Jadi ketika di sini nggak ada soal, ada komentar seperti ini. Ketika sudah ada soal, komentarnya berubah. Ketika kita sudah jawab, komentarnya juga berubah. Program ini juga sudah dilengkapi petunjuk penggunaan di sini. Nah, ini ada petunjuknya. Di sini juga ada petunjuknya. Petunjuknya berisi urutan atau area mana yang harus diisi, kemudian bagaimana mengetikkan satuan mata uang, dan seterusnya. Saya akan langsung peragakan bagaimana cara kerja program ini. Saya akan pilih misalnya, ini awalnya nanti akan tampil seperti ini, kalau diposisikan di sini yang dari awal ya, nggak ada soal. Saya akan ngambil contoh misalnya di sini. Diterima pembayaran rias pengantin 2.500.000 dari yang syaratnya sekian. Berarti di sini ada 3 akun ya. Ada kas, kemudian ada piutang, dan ada pendapatan. Karena kita tidak mungkin hafal dengan nama-nama akun dan kodenya, di sini Guswin sudah siapkan daftar kode akun. Karena kita tidak mungkin menuliskan akunnya di sini, ini terproteksi, nggak bisa ditulis. Kita hanya boleh mengisi 1 tanggal, 2 kolom referensi dengan mengisikan kode akun, kemudian kolom debit dan kredit dengan memasukkan satuan mata uang rupiah tanpa harus pakai Rp. Cukup ditulis angka tanpa Rp, tanpa titik, tanpa koma. Baik, saya akan tulis di sini kode kas itu 101, kemudian 102 untuk piutang. Nah, di sini otomatis muncul, ya kan? Kemudian pendapatan di situs 401. Jadi bagi pengguna yang belum hafal dengan kode-kode ini bisa ngintip di sini. Tinggal klik, kemudian tinggal geser slidernya ini, naik atau turun untuk melihat nama akun yang sesuai dengan transaksinya. Kemudian di dalam pencatatan jurnal, posisi kredit seharusnya agak masuk. Kenapa di sini rata? Karena kita belum mengisikan nilai satuan uangnya. Saya akan tulis di sini untuk kas diterima senilai 2.500.000. Tanpa tanda apapun, langsung enter, maka dia muncul Rp. Kemudian piutangnya di sini berarti 5 juta. Nah, seperti ini. Perhatikan catatan di bawah, ada peringatan bahwa kita lupa menulis tanggal ya. Nanti kita tulis, harus ditulis ya. Kalau enggak, nanti tulisan ini enggak hilang. Kemudian posisi kredit pendapatan senilai 7.500.000. Perhatikan pendapatan ini begitu ini kita enter ya, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, seperti ini. Sudah benar penulisannya. Kemudian kita akan catat tanggalnya di sini. Sini, tanggal 7, tidak usah pakai nama bulan. Langsung enter, maka jawaban kita benar. Di sini langsung ada notifikasi. Ini sangat menarik untuk dipakai untuk anak-anak yang mau belajar secara mandiri. Tapi program ini sangat disarankan dipakai di komputer atau di laptop. Jangan di HP, karena kalau di HP tampilannya jadi nggak sempurna utuh seperti ini. Juga susah ngetiknya. Nah, area-area tertentu ini memang dilindungi sehingga tidak bisa diketik, tidak bisa diedit. Ya, aman. Jadi tugas dari user atau pengguna hanya mengisi tanggal, kolom referensi, kolom nilai debit dan kredit, serta menggeser contoh soalnya. Nggak bisa ngapa-ngapain, yang lain juga nggak bisa diedit. Nah, sekarang Guswin akan membongkar rahasianya khusus bagi para guru yang ingin mengembangkan ini dengan membuat contoh transaksi sendiri. Bagi yang tidak sempat, ya memang kurang terampil dengan Excel, tunggu saja versi berikutnya yang Guswin juga akan bagikan ya. Bagaimana cara mendapatkan file ini? Tunggu sampai akhir video, nanti akan Guswin sampaikan. Baik, sekarang Guswin akan bongkar rahasia bagaimana cara mengembangkan soal ini, menggantinya, dan sebagainya. Pertama, ini Excel, kelihatan polos, tidak ada garis-garis sama sekali. Maka kita akan buka di sini pada show. Nah, ini ya, show toolbarnya kelihatan sekarang. Kemudian klik di view.
Ini checklist pada bagian formula dan heading. Nah, sudah ini Excelnya kelihatan sekarang, ya kan? Terus bagaimana cara mengganti soalnya? Soal tidak tampak di sini dan jangan diedit di sini. Ini karena di sini penuh rumus. Saya akan tunjukkan bahwa ini rumus nanti akan muncul di sini. Karena halaman ini masih terproteksi, maka kita harus masuk ke review, kemudian di sini unprotect. Nah, sudah muncul kan? Di sini rumusnya muncul. Nah, lebih panjang lagi yang di kolom komentar di sini. Nah, ini lebih panjang lagi rumusnya. Jadi kalau rumus ini satu huruf saja salah, maka dia tidak akan bekerja, pasti error, ya. Rumusnya begitu panjang. Oleh sebab itu, rekan-rekan guru yang tidak terlalu terampil dengan bahasa Excel sebaiknya tidak melakukan editing selain yang diperlukan. Jadi ini jangan diutik-utik. Ini juga ada rumusnya cukup panjang di sini, ya. Rumus untuk membaca nama akun, ya. Ini banyak. Jadi jangan diutik-utik ini. Sudahlah. Sebaiknya bikin soal dan kuncinya saja. Kalau enggak, tunggu Guswin berbagi lagi. Baik, bagaimana cara membuat soal dan menguncinya? Setelah Excel ini terbuka dan kuncinya sini sudah tidak ada tulisan unprotect, berarti sudah terbuka ini, ya. Maka kita akan membuka freeze-nya. Jadi ini kan freeze, jadi nggak bisa digeser ini. Masuk ke view, di sini pilih yang unfreeze, maka dia bisa digeser. Kemudian posisi soal yang mau ditambahkan atau diganti, transaksinya ini nanti ganti soal, itu kita bisa klik sini, ya, klik kanan, di sini ada unhide. Nah, di sini yang pertama ini ada tulisan database soal, kita klik OK. Inilah halaman soal. Jadi kalau ini diedit, diganti bulannya juga, maka otomatis nanti yang terbaca di sini juga akan berubah. Saya akan peragakan, ya, percobaan saja. Misalnya di sini saya tulis dengan percobaan, gitu saja, ya. Saya tulis percobaan. Sekarang saya masuk di sini. Saya klik di sini. Nah, ada tulisan percobaan. Otomatis, ya. Jadi karena kita sudah menuliskan di transaksi pertama judulnya percobaan. Jadi gantinya di sini. Nah, saya batalkan, ya. Sekarang akan ganti lagi. Nah, seperti itu. Mudah kan? Itu cara mengganti soal. Terus bagaimana membuat kunci jawaban agar di sini nanti terbaca oleh sistem? Cara membuat kunci jawaban. Jadi kunci jawaban itu ada di bawah tabel ini. Jadi di sini kita perhatikan dari 14 langsung 86, berarti ada sejumlah baris yang disembunyikan. Maka klik baris 14, kemudian 86, klik kanan, kemudian di sini pilih yang unhide. Nah, seperti ini. Terbongkarlah di sini kunci jawaban. Di sini ada judul, ya, kunci jawaban. Cara menguncinya, setelah kita buat soal di sini, kita edit, ya, buat tanggalnya misalnya mulai Mei, kemudian di sini transaksi misalnya 1 bulan Mei, kita buat transaksi di sini sampai 20 saja, ya, 20 soal saja cukup. Setelah itu kita kunci. Nah, kuncinya di sini. Supaya kita nggak mondar-mandir begini, naik turun, maka kita bekukan area soal dari sini. Nah, klik di sini, kemudian view, di sini kita freeze, kita bekukan. Maka yang ini yang bisa digulung. Nah, aman kan? Tanggal 1 Agustus 1, jurnalnya seperti ini, akan seperti ini. Ingat, jangan nulis yang di sini. Ini ada rumus. Yang harus ditulisi adalah tanggal, kolom referensi, dan nilai debit kreditnya. Geser lagi tanggal berikutnya, buat kunci di bawahnya. Geser lagi, terus begitu. Maka seluruh bagian ini akan selesai dibuat versi soal yang lain. Tinggal ganti aja tulisan ini, versi 1.2 misalnya. Atau barangkali teman-teman ingin mengganti logonya ini, ganti saja. Ya, caranya bagaimana? Sangat mudah, tinggal klik kanan, kemudian di sini ada change picture, ya. Cari di sini ada change picture. Nah, ini. Ya, ini saya klik change picture from file, kemudian saya akan cari logo sekolah saya, misalnya ini, kemudian saya insert, maka logonya ganti. Begitu caranya, cukup mudah. Jadi Guswin izinkan untuk mengganti logo ini, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai teman-teman mengganti soal ini, jangan lupa kuncinya disembunyikan lagi supaya user tidak tahu. Klik baris 15, ya, kemudian di blok ke bawah sampai habis. Sini misalnya, kemudian klik kanan di sini sembunyikan, sudah tersembunyi, ya kan, tidak aman. Dan jangan lupa untuk menguncinya di sheet ini, terus ini juga database soal disembunyikan, klik kanan sembunyikan. Kemudian yang area ini dilindungi, yang headernya ini juga disembunyikan. View di sini checklistnya kita buang, formula nggak kelihatan. Kemudian supaya daerah ini yang ada rumus-rumusnya ini aman,
maka review, kemudian di sini protect, kasih password ya. Nah sekarang kalau nggak di password apa terproteksi? Jelas juga terproteksi. Nah sini sudah terproteksi, jadi kita sudah aman, nggak bisa nulis di sembarang tempat. Yang ini bisa ya, yang ini yang lain-lain nggak bisa, ini juga bisa diketik juga dulu ya kan. Bahkan ini tulisan ini juga nggak bisa diapa-apakan, semuanya terkunci. Jadi sebaiknya ketika memproteksi gunakan password. Memang kalau nggak kasih password, kenapa? Kalau nggak kasih password, maka user akan dengan mudah membukanya. Cukup di unprotect, ini udah buka sudah. Ya, jadi sebaiknya protect, diberi password, dan jangan lupa. Ya. Lupa kita nggak bisa ngedit lagi. Gitu ya. Nah teman-teman, setelah ini selesai, supaya tampilannya jauh lebih cantik, toolbar di atas harus kita sembunyikan dengan cara klik area ini, kemudian pilih yang atas ini. Nah sudah keren, ini satu halaman sudah nggak ada garis-garis Excel, nggak ada toolbar. Orang yang ngerti kira ini programnya pakai apa ya, dia akan nanya. Ya, oh iya, masih ada yang kelupaan. Tampilkan lagi. Ini yang harus dibukukan kan harus bukan seperti ini sembunyi jadinya ya kan. Kita harus satu bagian ini, satu halaman ini yang dibekukan. Jadi yang diklik di sini. Ya, ini klik di sini, kemudian masuk lagi ke view, kemudian kita pilih yang freeze. Ini unfreeze dulu ya, kemudian di freeze. Nah sudah, sekarang sudah nggak bisa digulung. Baru kita tutup ini. Selesai sudah. Nah teman-teman yang menginginkan file versi 1.1 ini yang sudah ada soalnya, bisa menghubungi WhatsApp ini ya. Jadi sekali lagi kirimkan screenshot halaman video ini yang sudah ada klik subscribe-nya, kemudian kirim ke WhatsApp tadi. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.